Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Selamat mengikuti. Mari kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk waktu yang begitu indah yang Bapak berikan kepada setiap kami, di mana kami boleh mengikuti ibadah ini. Dan pada saat ini kami boleh merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Karena kami tahu apa yang Bapak sampaikan itu pasti bermanfaat untuk kami. Itu pasti berguna untuk kami. Bahkan menguatkan kami dalam perjalanan kami. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu mohon sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga kami sekalian hanya melihat kebesaran, keagungan, kemuliaan-Mu sendiri Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Senang kita bisa kembali bertemu di dalam ibadah ini. Terlebih ini adalah minggu Advent yang ketiga, di mana itu berarti kita tidak lama lagi akan memperingati Natal. Natal yang merupakan kelahiran Juru Selamat kita. Dan seharusnya Natal adalah suatu perwujudan dari setiap kita untuk mensyukuri betapa baik dan betapa agungnya Tuhan Allah kita. Pak, pada saat ini setiap kita tentu tidak asing dengan keadaan yang mencengkram kita. Setiap kita pasti berharap ada yang bisa melepaskan dunia dari cengkraman virus Corona ini. Dan kalau orang ini muncul, pasti jadi pusat perhatian seluruh berita. Dan hal ini tentu akan melegakan. Karena virus corona ini begitu menakutkan. Karena bisa membawa kepada kematian. Sebenarnya ada hal yang seharusnya lebih menakutkan, yaitu dosa. Karena dosa memisahkan manusia dari Allah. Dosa membawa manusia pada kematian. Bahkan kematian yang kekal. Kita tidak bisa berpikir bahwa kematian jasmani adalah akhir dari segalanya. Karena kita tahu setelah kematian jasmani kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Kenyataannya manusia telah jatuh dalam dosa yang berakibat pada kematian yang kekal.
syukur kepada Allah. Karena begitu besar kasih Allah pada manusia. Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, Allah langsung memberikan janji penyelamatannya. Dan itulah yang menjadi tema perenungan kita pada minggu ini. The first promise. Janji yang pertama. Hal ini didasari kepada Kejadian 3 ayat 15. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan melihat Kejadian 3 ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ya, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka di ayat ini. Nanti saya akan lanjutkan, tapi untuk saat ini kita akan berhenti di sini dahulu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Seharusnya kita lebih bersyukur lagi, karena ternyata Allah melibatkan manusia yang telah berdosa dalam janji ini. Allah tidak membuang manusia. Allah tidak menghalau manusia setelah berdosa dengan tidak melibatkan mereka. Tetapi Allah tetap melibatkan manusia. Seringkali pada saat kita membaca surat cinta Allah pada manusia, ada hal-hal yang belum bisa kita mengerti. Dengan kemajuan teknologi, khususnya gadget, kita dibantu untuk memperlengkapi bahasa surat cinta Allah, bahkan dengan bahasa aslinya, yang seringkali membantu pengertian kita apa yang dimaksud bahasa surat cinta Allah tersebut. Kita sungguh bersyukur atas hal ini. Dalam hal ini, saya bukan berkata Alkitab tidak sempurna, tetapi seringkali kita terpancing untuk jadi penasihat Allah. Seringkali kita ingin apa yang telah Allah sampaikan lebih kita sempurnakan. Tetapi kita harus tahu, di dalam penulisan surat cinta Allah ini, Allah tetap melibatkan manusia. Saya pernah berpikir, kalau surat cinta Allah menggunakan bahasa surga, mungkin akan lebih mudah dimengerti. Tetapi dalam perenungan ini, saya mendapatkan kenyataan betapa panjang sabar dan kasih Allah pada manusia. Allah kembali tetap melibatkan manusia
yang telah jatuh dalam dosa. Karena di dalam perenungan saya itu, saya berpikir, seandainya surat cinta Allah kepada manusia disampaikan dengan bahasa surga, mungkin manusia akan lebih mudah mengerti. Tetapi mungkin juga manusia akan makin tidak bisa mengerti apa yang Allah sampaikan. Buktinya, sampai saat ini, betapa sulitnya manusia memahami janji pertama Allah ini dikaitkan dengan Natal. Dikaitkan dengan kelahiran Mesias. Karena kita akan kembali coba membaca Kejadian 3 ayat 15 tadi. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Apakah sampai di sini kita bisa memahaminya? Keturunannya adalah Kristus. Apalagi tentang penggenapan janji ini, di mana penggenapannya secara sempurna dilakukan di kayu salib. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumit. Semuanya ini menunjuk kepada Kristus. Pada saat Kristus disalibkan dan mati, dia meremukkan iblis. Tetapi iblis menyalibkan Kristus. Dia meremukkan tumitnya. Dan sebelum Kristus naik ke kayu salib, maka dia melalui kelahirannya. Kelahirannya yang kita peringati di dalam Natal. Kita seharusnya sangat bersyukur pada Allah kalau kita terhisap pada janji Allah sehingga dapat mengerti hal ini dan bahkan mengimaninya. Karena kita lihat di luar sana banyak sekali mereka yang tidak mengerti kasih Allah ini. Mereka yang tidak bisa menerima pertolongan yang Allah berikan kepada manusia. Karena manusia sudah tidak berdaya. Manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Allah memberikan pertolongan. Tetapi sekali lagi,
Allah memberikan pertolongan dengan melibatkan manusia, bukan dengan membuang manusia. Semuanya adalah perjalanan kehidupan untuk manusia sampai kepada pertolongan Allah tersebut. Dan kalau kita sudah terhisap kepada pengertian bahkan iman ini, maka seharusnya lah kita menyampaikan hal ini atau mewartakan hal ini kepada mereka yang belum mendengar hal ini. Kalau kita menemukan vitamin atau kita menemukan obat yang bisa mencegah kita tertular dengan virus yang saat ini menakutkan, maka dengan sukarela, dengan antusias, kita akan menyampaikannya kepada teman-teman kita, keluarga kita, bahkan kepada setiap orang yang kita jumpai. Apalagi tentang pertolongan yang Allah berikan kepada setiap manusia. Karena ini adalah pertolongan yang sempurna. Karena kembali saya harus katakan, sebenarnya kematian akibat dosa adalah kematian yang sangat-sangat mengerikan. Karena kematian itu bersifat kekal. Bagaimana semangat dan gairah kita untuk menyampaikan semuanya ini kepada mereka yang belum mendengar atau bahkan belum mengerti hal ini? Jangan kita tunda-tunda waktu. Kalau bulan Natal ini seringkali akrab dikatakan bulan damai, seharusnya kita mewartakan hal tersebut juga, sehingga sungguh-sungguh damai sejahtera boleh dimiliki oleh setiap manusia yang boleh menerima janji Allah ini. Janji pertama, pertolongan Allah karena manusia jatuh ke dalam dosa. Dan untuk kita yang terhisap di dalam janji ini, seharusnya dengan mengetahui semuanya ini, kita makin diteguhkan. Kita makin bersyukur karena melihat sempurnanya pertolongan Allah. Apalagi yang harus kita khawatirkan? Kalau kita melihat hal ini dari awal manusia jatuh ke dalam dosa, Allah langsung menjanjikan
pertolongan. Dan sekali lagi, pertolongan tersebut melibatkan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Dan semuanya ini melewati proses untuk manusia bisa mengerti dan manusia bisa memahami. Dengan berlalunya waktu, kita melihat bagaimana Allah begitu sempurna di dalam pekerjaannya dan tidak pernah melalaikan janjinya. Apa yang Dia janjikan, Dia tepati. Tidak ada janji yang tidak Dia tepati. Tetapi memang kita seringkali menganggap Allah tidak menepati janjinya. Karena kita mau lebih cepat dari waktunya. Sebenarnya kita harus tahu bahwa Allah menentukan waktunya juga. Kita seringkali tidak mengerti hal ini. Kita seringkali ingin memiliki waktu kita sendiri. Menurut waktu kita. Kita tidak mau tahu dengan waktunya Tuhan. Panjang sabar Allah kepada kita harus kita maknai bagaimana Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengerti segala pertolongan Allah. Dan kesempatan kepada kita untuk kita menyampaikan hal ini kepada sekitar kita. Sehingga kita bisa membawa mereka yang kita kenal, mereka yang dekat dengan kita, bahkan keluarga kita, untuk menikmati pertolongan Allah. Karena tanpa pertolongan Allah ini, sekali lagi, manusia tidak mampu melepaskan dirinya dari dosa. Kalau begitu menakutkannya virus corona yang saat ini ada, mari kita merenungkan betapa menakutkannya dosa. Dan mari kita bersyukur sungguh-sungguh kepada Allah yang begitu mengasihi kita. Setiap manusia dikasihinya demikian rupa. Dan mari kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya, untuk kita menjadi rekan sekerja Allah, menyampaikan kasih Allah kepada setiap kita yang kita kenal, bahkan yang tidak kita kenal, kita sampaikan semuanya ini. Di dalam bulan ini kita akan mempelajari seluruh janji penyelamatan Allah ini. Bulan Desember ini, tim pembahanan memberikan tema The Kingdom Blueprint. Mari kita ikuti setiap renungan pada setiap minggu, sehingga kita makin mengerti dan makin diperlengkapi untuk makin
mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Karena makin kita mengerti kebaikan Tuhan, kita tidak akan bisa berhenti untuk mengucap syukur, memuji, memuliakannya. Karena kita akan makin mengerti kasih Allah terhadap kita. Jadi seandainya kita mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang tidak menyenangkan Allah, maka kita akan mengerti hal tersebut adalah hal yang keterlaluan. Tetapi kita akan mengisi hidup ini dengan hal-hal yang menyenangkan Allah. Karena Allah telah begitu baik, begitu sempurna menolong kepada kita. Bukan kebetulan tim pembahanan menyiapkan hal ini. Karena bahan ini dipersiapkan sebelum dunia dihebohkan dengan virus corona yang menakutkan ini. Tetapi dengan hal ini juga kita lihat kesempurnaan Allah. Allah memakai tim pembahanan untuk mempersiapkan renungan ini atau bahkan ayat-ayat ini. Dan kalau kita lihat dengan keadaan kita saat ini, betapa kita butuh kekuatan ekstra dari Tuhan. Dan kalau kita mengerti hal ini, kembali kita akan bersyukur karena pertolongan Allah itu tidak terlambat. Pertolongan Allah itu sempurna. Pertolongan Allah itu tepat untuk setiap manusia. Karena Allah tahu apa yang manusia butuhkan. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada setiap kami bagaimana Bapa begitu memperhatikan setiap manusia, bahkan pada saat manusia jatuh di dalam dosa, Bapa langsung memberikan pertolongan. Terima kasih Bapa. Bapa, jelaskan lebih lanjut perenungan kami ini untuk setiap pribadi, sehingga kami yang mengikuti ibadah ini benar-benar boleh menikmati kekuatan daripada Bapa sendiri, dan boleh makin mengimani bagaimana Bapa begitu peduli dengan setiap kami. Sehingga segala keadaan yang ada di sekitar kami tidak perlu menggentarkan kami. Tetapi kami hanya menaruh harapan dan bergantung kepada Bapa. Bapa, pada saat ini juga kami rindu mendoakan bangsa dan negara kami. Bapa, kami pohonkan pertolongan-Mu untuk bangsa dan negara kami, sehingga bangsa dan negara kami
boleh terlepas dari cengkraman virus corona ini. Dan pemimpin-pemimpin di dalam bangsa dan negara kami boleh memutuskan hal-hal yang benar untuk masyarakat. Sehingga masyarakat boleh bersatu bergandengan tangan mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan. Kami menyerahkan juga secara khusus kota kami ke dalam tamu. Kalau saat ini kami mendengar bahwa kota kami juga kembali berada di zona yang tidak menyamankan untuk kami. Kami membawa semuanya ini ke hadirat Tuhan. Kami pohonkan pertolongan daripada Tuhan. Karena kami tahu buat Tuhan, buat Allah tidak ada yang sulit. Maka kami menyerahkan hal ini juga ke dalam tamu. Bapa, saat ini juga kami berdoa untuk jemaat-Mu. Bila ada jemaat-Mu yang sakit, Bapa, Engkau lawat mereka. Kami serahkan juga jemaat-Mu di dalam pekerjaan mereka. Kami tahu saat ini bukan saat yang mudah di dalam pekerjaan ataupun di dalam usaha. Maka kami datang dengan segala kerendahan hati. Kami pohonkan pertolongan-Mu Bapa. Bapa, tolong jemaat-Mu yang memiliki pergumulan di dalam pekerjaan ataupun usaha. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang memiliki pergumulan di dalam hal studi. Bapa, kami pohon Bapa turut campur juga untuk semuanya ini. Karena Bapa adalah Allah kami yang sempurna, maka tanpa ragu kami menyampaikan semuanya ini. Karena Bapa adalah penolong yang sempurna. Kami serahkan juga gereja kami ke dalam tamu Bapa. Kami serahkan para hamba-Mu di gereja ini. Berikan mereka roh-Mu untuk mereka juga benar-benar mengetahui apa yang Bapa harapkan dari mereka di dalam mereka menggembalakan jemaat-Mu, menuntun jemaat-Mu, memelihara jemaat-Mu. Kami serahkan juga para majelis, para penutua, para aktivis. Kami serahkan mereka semua juga ke dalam tamu. Kau bungkus dan kuat kuasa darah-Mu juga, sehingga mereka boleh bersatu, bergandengan tangan, memuliakan dan mengagungkan Kau sendiri. Dan bahwa mereka boleh menggembalakan jemaat-Mu bersama-sama, sehingga kami bersama-sama boleh melihat kebesaran dan kemuliaan-Mu sendiri Bapa. Bapa, sekali lagi kami bersyukur untuk ibadah kami ini. Kami bersyukur untuk waktu yang indah ini. Kami bersyukur untuk firman. Bapa meteraikan semuanya itu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, mari arahkan hatimu, tadahkanlah kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai langkah hidupmu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.
Sobat Maestro, Anda telah mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.